Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Lisna Cigeli. Kali ini channel Lisna Cigeli akan mempersembahkan sharing edukasi tentang ikhtilat dan berhalwat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah, kita ketemu lagi dengan kita semua. Pada kesempatan ini kita akan mengadakan bahas permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan Maulid Nabi. Untuk itu, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali ya, walaupun lumayan sulit ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada para sahabatnya, tabiin, tabiut, hingga kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah di momen bulan ini ya, di momen Maulid Nabi, kita bisa berdiskusi terkait apa yang ada hubungannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dengan risalah-risalahnya gitu ya, yang disampaikan supaya kita bisa menjalankan syariatnya dengan baik ya. Mungkin itu untuk prolog kita kali ini. Silakan ibu yang lain, ada yang mau disampaikan? Ya, sekarang itu kan lagi momen Maulid Nabi ya Mbak. Ya. Terus di mana-mana peringatan, di mana-mana gitu ya, sampai meriah. Kadang saking meriahnya gitu, ada sebagian yang jadi lupa inti makna dari Maulid Nabi itu sendiri gitu. Padahal kita itu dengan adanya Maulid Nabi, kita itu harus semakin taat kepada Allah, cinta kepada Rasul dengan mengikuti perintah Allah dan anjuran Rasul ya. Yang saya mau bertanya gitu terkait aturan Allah gitu. Seorang remaja atau beberapa remaja kan di dalam Islam itu berikhtilat itu haram ya, tidak boleh. Tapi untuk saat ini ada sebagian gitu para remaja yang belum paham apa ikhtilat itu gitu, dan apa sumber hukum dari ikhtilat itu gitu. Karena ketika kita melarang, kita juga harus bisa menjelaskan apa sumber hukumnya ya seperti itu ya. Baik ya, kalau untuk acara Maulid Nabi-nya gitu ya, itu suatu hal yang positif gitu ya, yang insya Allah penuh dengan makna gitu ya, yang bisa kita ambil apa yang disampaikan oleh para narasumbernya ya, mubalik. Nah, terkait para remaja gitu yang belum paham ketika berada di forum ya, atau suatu kajian atau suatu di dalam masjid atau apa gitu ya, itu kita inikan dulu ya, persepsikan dulu terkait dengan apa itu ikhtilat ya. Ikhtilat itu tadi memang hukumnya itu haram ya. Ikhtilat itu adanya gitu ya, pertemuan antara pria dan wanita, adanya pertemuan itu dan disertai dengan interaksi gitu ya, disertai dengan interaksi. Nah,
kalau ini tempatnya di pengajian gitu ya. Nah ini harus ada biar sebenarnya bisa gitu ya dikatakan supaya ikhtilat itu nanti ada yang ikhtilat itu yang diperbolehkan, itu yang seperti apa ya? Maksudnya jadi ketika ada istima gitu ya, artinya jadi kalau apa namanya tuh ada yang dibolehkan itu ketika menuntut ilmu atau berjual beli ya, atau di pasar gitu ya. Itu ikhtilatnya itu dibolehkan karena ada syarat yang memang harus ada interaksi gitu ya, harus ada interaksi antara si penjual dan si pembelinya gitu ya, antara pria dan wanita, itu dibolehkan. Nah ini kalau misalkan menuntut ilmu gitu ya, menuntut ilmu itu juga harus ada tata caranya, dipisah gitu ya, dipisah antara laki-laki dan perempuan. Nah ini ya bisa dipahami ya. Jadi ikhtilat itu bercampur baur disertakan dengan interaksi gitu ya, interaksi yaitu berarti artinya ada pertemuan ya, pertemuan. Nah ini baik di tempat umum gitu ya. Nah hampir sama ya, tapi kalau ini ya itu emang berbeda dengan kholwat ya, ikhtilat ya. Tetapi kalau ikhtilat belum tentu berkholwat gitu ya, karena kalau berkholwat itu cirinya itu bersepi-sepi gitu ya, bersepi-sepi atau ada pertemuan yang tidak memungkinkan orang itu bisa gabung, bisa join gitu. Misalkan yang berdua-duaan, masa jolo-jolo ada ucul ikut gabung dong gitu kan, mungkin ya. Nah itu ikhtilat antara pria dan wanita ya, walaupun di tempat umum gitu. Misalkan di rumah makan itu makan berdua gitu kan, tidak ini ya, tidak memungkinkan untuk ada orang yang tiba-tiba ikut gabung satu meja ini ya. Maksudnya kan biasanya kalau di kafe-kafe ya itu kan mejanya nggak ini ya, nggak, kecuali ya kalau circle-nya bro gitu ya, ini makan enggak. Nah itu juga jadi itu ya. Nah hukumnya tadi ya, sebenarnya kalau makannya haram, udah jelas haram gitu ya. Nah ini juga di dalam nizam al-ijtimai gitu ya, itu juga dikatakan bahwa Islam itu mengharamkan laki-laki yang memandang aurat wanita yang bukan mahramnya. Artinya bahwa itu berpotensi gitu ya, maksudnya dengan adanya itu ya caranya ya jangan berikhtilat gitu ya, biar tidak bisa si laki-laki itu bisa memandang aurat itu gitu ya. Walaupun ya maksudnya perempuan itu menutup aurat juga, tapi arahnya nyambung ke situ ya, dalil itu nanti ada juga dalil yang lain, misalkan Islam mengharamkan wanita memperhatikan aurat laki-laki gitu yang bukan mahramnya, meskipun hanya leher atau apanya gitu ya, itu juga. Nah, jadi dalilnya juga yang memperkuat terkait ikhtilat juga itu ada di Quran surat An-Nur ya, ayat 30 sampai 31 ya. Kita baca dulu ya ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum, innallaha khairum bima yadhna'un. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina rinatahunna illa ma dhahara minha wal yadhribna bi khumurihinna ala juyubihinna ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء
بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Shadaqallahul adzim. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka berbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putri mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam gitu ya, mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Nah, ini disebutnya gitu ya, adalah disebutnya ini dalalatul iltizam gitu ya, dalil-dalil yang menghasilkan makna gitu ya. Nah, jadi dalil Al-Quran tadi itu menghasilkan makna yang artinya supaya gitu ya, mereka itu bisa menundukkan pandangannya gitu ya, tidak sembarangan gitu ya memandangi lawan jenisnya gitu ya, maka ya harus terpisah gitu ya. Lawannya ikhtilat infisal ya, infisal gitu ya, harus dipisah gitu ya. Itu namanya tadi ya dalil iltizam gitu ya. Nah, itu, dan sebenarnya masih banyak dalil-dalil lainnya gitu ya. Nah, maka kalau dikaitkan dengan tadi di pengajian itu kan tempat umum yang banyak orang gitu ya. Itu juga di situ dikatakan dalil yang ini juga dikatakan sebaik-baik perempuan itu di paling belakang. Nah, di paling belakang gitu ya, paling belakang. Nah, seburuk-buruk perempuan ya di depan, di barisan paling depan. Nah, sebaik pun begitu sebaliknya, laki-laki, sebaik-baik laki-laki itu di paling depan, safnya gitu ya, safnya itu paling depan, dan seburuk-buruknya laki-laki ya safnya di enggak gitu ya, maksudnya lebih ke ini arahnya ya, sebaik-baiknya gitu ya. Kalau arah ke yang perempuan arahnya lebih ke itu tadi, sebaik-baiknya saf untuk perempuan mah itu di paling belakang. Jadi kalau takblik akbar itu kan biasanya untuk umum ya, untuk laki-laki dan perempuan itu boleh hadir gitu ya kalau takblik akbar itu, tetapi harus diatur juga, harus ada sekatnya gitu ya.
kalau misalkan posisinya depan belakang itu pun harus terpisah gitu ya, ada tanda akadnya ya, entah itu dengan apa ya, tirai atau apalah pokoknya ya. Atau kalau misalkan samping-sampingan gitu juga harus ada sekatnya gitu ya. Tapi kalau di hadis juga dikatakan ya tadi gitu ya, yang sebaik-baik perempuan softnya itu di paling belakang gitu ya, dan seburuk-buruknya perempuan softnya di depan gitu. Jadi sebaiknya di belakang kalau misalkan itu umum gitu ya. Kayak misalnya soft sholat ya, soft sholat kan sebaiknya perempuan itu di paling belakang, barisan paling belakang, laki-laki di depan. Itu pun harus ada penghalang gitu. Sama gitu ya, kalau belajar pun gitu boleh ada guru laki-laki dan muridnya perempuan misalnya, itu juga boleh gitu ya, tetapi tadi ada aturannya ya, jadi tidak seenaknya, maksudnya tidak seininya, ada aturannya lagi nanti. Hati-hati itu muridnya berapa gitu ya, jangan sampai gurunya satu muridnya satu, beri lawan jenis gitu ya, itu nanti jatuhnya berholwat gitu ya. Itu mungkin ya, mudah-mudahan bisa dipahami terkait tadi pertanyaan dari Teh Lisna ya, terkait itu ketika anak remaja atau siapapun itu masih belum paham terkait ikhtilat gitu ya, itu seperti itu, sebaiknya ya dipisah gitu ya, harus ada jarak, ada pemisah gitu ya, supaya tidak bercampur baur tadi. Ya, baik sahabat muslimah, alhamdulillah tadi pertanyaan saya sudah terjawab dan mudah-mudahan mewakili para remaja semua ya, mudah-mudahan setelah paham bisa dilaksanakan dan diamalkan bahwa berhalwat itu adalah haram, tidak boleh, sedang berikhtilat itu boleh dengan syarat dan ketentuan tadi ya. Jazakallahu khairan katsiran kepada Mbak Mar yang sudah memberikan sharingnya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam ketaatan dan selalu diberikan kesehatan dan tetap melaksanakan share edukasi buat teman-teman muslimah semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.